Shalom jemaat Tuhan, selamat pagi. Selamat bertemu kembali dalam ibadah minggu pertama di tahun 2021 PRK Amsterdam Zuidoost. Atas nama Badan Pengurus PRK Amsterdam Zuidoost kami mengucapkan selamat datang dan juga bagi mereka yang baru pertama kali hadir pada PRK saat ini. Ibadah hari ini dipimpin oleh Pendeta Nelson Rambet. Marilah kita beribadah kepada Tuhan Allah kita atas anugerah dan kasih-Nya. Untuk itu jemaat dipersilakan bangkit berdiri dan kita akan menyanyi bersama dari Kidung Jemaat 18 ayat 1, 2, dan 4. Allah hadir bagi kita dan hendak memberi berkat, melimpahkan kuasa Roh-Nya bagai hujan yang lebat. Dengan Roh Kudus ya Tuhan, umat-Mu Jadilah ibadah kita pada hari ini di dalam nama Allah Tritunggal yang kekal, Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Salam sejahtera dan kasih karunia dari Tuhan kita Yesus Kristus menyertai saudara sekalian. Saudara-saudari, nats pembimbing diambil dari kitab Yehezkiel pasal 36 ayat yang ke-26. Kamu akan kuberikan hati yang baru dan roh yang baru di dalam batinmu, dan aku akan menjauhkan dari tubuhmu hati yang keras dan kuberikan kepadamu hati yang taat. Kita sambut bersama-sama bernyanyi dari
Pelengkap Kidung Jemaat nomor 239 bait 1, 2, dan 3. Tuhan besar, sejak Yesus di hatiku, sejak Yesus di hatiku, sejak Yesus di hatiku, sejak Yesus di hatiku, aku berterima kasih. Sejak Yesus di hatiku, Yesus di hatiku. Yesus di hatiku, sejak Yesus di hatiku. Sejak Yesus di hatiku, sejak Yesus di hatiku, sejak Yesus di hatiku, sejak Yesus di hatiku, sejak Yesus di hatiku. Aku berterima kasih besar, sejak Yesus di hatiku. Saudara-saudari, marilah kita bersama-sama merendahkan hati kita di hadapan Tuhan sambil mengaku dosa-dosa kita kepadanya. Mari berdoa. Kami bersyukur dan berterima kasih karena kemurahan yang Tuhan nyatakan kepada kami, memungkinkan atas kami menghantarkan sehingga kami memasuki tahun rahmat Tuhan 2021 ini. Dan kami menyadari ya Tuhan, kami sudah berada di hari yang ketiga di tahun yang baik ini yang Engkau anugerahkan atas kami. Namun kami menyadari bahwasanya selaku manusia ya Tuhan, kerap kali kami tergoda dan kami kerap kali digiring untuk terpesona. Karena itu ya Tuhan, kami menyadari kekurangan kami dan keterbatasan kami. Engkau mendapati kami ya Tuhan telah melakukan kesalahan dan pelanggaran. Kami menyakiti hati sesama kami. Teristimewa kami telah menyakiti hati Tuhan. Karena itu ya Tuhan, kami selalu sadar bahwa kesalahan kami tidaklah dapat kami sembunyikan di hadapan Tuhan. Tetapi dengan perasaan sesal dan malu, kami mau memberitahukan kepada Tuhan tentang kelemahan kami, keterbatasan kami, dan pelanggaran kami. Karena itu Tuhan Yesus, kami merendahkan hati dan bermohon, ya Yesus Kristus, kasihanilah kami, ampunilah kami, dan perbaharuilah kehidupan kami. Terpujilah nama Tuhan Yesus Kristus yang mengasihani kami umat-Mu ini, yang mengampuni kami dari setiap pelanggaran dan dosa kami, dan yang datang memperbaharui perjalanan kehidupan kami. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin.
Sebagai hamba Yesus Kristus, kami memberitakan pengampunan dosa bagi setiap orang yang mengaku dosanya dengan ikhlas. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya barang siapa yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Itulah berita anugerah bagi kita, Yohanes 3 ayat 16. Dengarkanlah petunjuk hidup baru bagi kita semuanya yang saya ambil dari kitab Kolose pasal yang ketiga, ayat 12 sampai ayat yang ke-17. Karena itu sebagai orang-orang pilihan Allah yang dikuduskan dan dikasihinya, kenakanlah belas kasihan, kemurahan, kesabaran. Saya ulangi, kelemah lembutan, kesabaran. Sabarlah kamu seorang terhadap yang lain, dan ampunilah seorang akan yang lain. Apabila yang seorang menaruh dendam terhadap yang lain, sama seperti Tuhan telah mengampuni kamu, kamu perbuat jugalah demikian. Dan di atas semuanya itu, kenakanlah kasih sebagai pengikat yang mempersatukan dan menyempurnakan. Hendaklah damai sejahtera Kristus memerintah dalam hatimu, karena untuk itulah kamu telah dipanggil menjadi satu tubuh, dan bersyukurlah. Hendaklah perkataan Kristus diam dengan segala kekayaannya di antara kamu, sehingga kamu dengan segala hikmat mengajar dan menegur seorang akan yang lain, dan sambil menyanyikan mazmur dan puji-pujian dan nyanyian rohani, kamu mengucap syukur kepada Allah di dalam hatimu. Dan segala sesuatu yang kamu lakukan dengan perkataan atau perbuatan, lakukanlah semuanya itu dalam nama Tuhan Yesus, sambil mengucap syukur oleh Dia kepada Allah Bapa kita. Saudara-saudari kekasih Tuhan, saatnya bagi kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Mari kita merendahkan hati di hadapan Tuhan, kita minta kuasa Roh Kudus yang bekerja di dalamnya. Kita berdoa. Bapa kami, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, ya Roh Kudus, kami bersyukur karena Tuhan menyempatkan kami dan menolong kami, sehingga hari ini kami sudah berada di rumah-Mu yang kudus. Engkau telah menerima kami di tempat ini, Bapa, dan kami bersyukur, berterima kasih atas semuanya itu. Dan Bapa, saat ini kami membaca dan mau merenungkan kebenaran firman-Mu ini. Engkau kiranya yang menolong hamba-Mu yang Engkau utus sekarang ini, sehingga dia bertutur kata seturut dengan kehendak-Mu, ya Yesus Kristus. Firman yang diberitakan kami mengerti dengan baik, dan oleh kekuatan Roh Kudus bekerja di dalam kehidupan kami, kami menjadi pelaku firman yang nyata dalam keseharian kami. Berfirmanlah kepada kami, ya Yesus Kristus, ya Roh Kudus. Amin.
Jemaat yang Tuhan kasihi, pembacaan Alkitab pada pagi hari ini terambil dari Yeremia 31 ayat 31 sampai dan 34 yang berbunyi, "Sesungguhnya akan datang waktunya, demikianlah firman Tuhan, aku akan mengadakan perjanjian baru dengan kaum Israel dan kaum Yehuda, bukan seperti perjanjian yang telah kuadakan dengan nenek moyang mereka pada waktu aku memegang tangan mereka untuk membawa mereka keluar dari tanah Mesir. Perjanjianku itu telah mereka ingkari. Meskipun aku menjadi Tuhan yang berkuasa atas mereka, demikianlah firman Tuhan. Tetapi beginilah perjanjian yang kuadakan dengan kaum Israel sesudah waktu itu, demikianlah firman Tuhan. Aku akan menaruh Tauratku dalam batin mereka dan menuliskannya dalam hati mereka. Maka aku akan menjadi Allah mereka dan mereka akan menjadi umatku. Dan tidak usah lagi orang mengajar sesamanya atau mengajar saudaranya dengan mengatakan, kenallah Tuhan, sebab mereka semua besar kecil akan mengenal aku, demikianlah firman Tuhan, sebab aku akan mengampuni kesalahan mereka dan tidak lagi mengingat dosa mereka. Demikianlah jauh firman Tuhan. Yang dikatakan berbahagia ialah mereka yang mendengarkan firman Tuhan dan yang memeliharanya hari demi hari. Haleluya, 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 haleluya. Shalom. Warga gereja yang diberkati oleh Tuhan, baik yang berada di rumah Tuhan ini maupun yang berada di kediaman masing-masing yang beribadah kepada Tuhan saat ini. Tema khotbah hari ini, hati yang baru. Saudara-saudari yang dikasihi Yesus Kristus, inilah nubuat yang paling masyhur yang disampaikan oleh Nabi Yeremia kepada umat Israel. Selama hari-hari yang pahit yang dialami bangsa Israel, Allah mengabarkan dan Yeremia memaklumkan perjanjian yang baru dan abadi antara Allah dan bangsanya. Aku akan membuat suatu perjanjian yang baru. Hal ini seperti mengatakan bahwa perjanjian di Sinai yang menjadikan Israel umat Allah yang selanjutnya kita kenal sebagai perjanjian lama telah menjadi tidak mencukupi. Allah telah mengikatkan dirinya sendiri kepada suatu keluarga Abraham yang menjadi suatu bangsa di bawah kepemimpinan Musa. Dan jelas janji-janjinya lebih ditujukan kepada komunitas bangsa Israel daripada kepada pribadi-pribadi. Bangsa Israel telah mengabaikan perjanjian dengan Allah. Sebenarnya perjanjian antara Allah dengan Israel itu telah gagal karena kesalahan Israel sendiri, dan ini bukan kesalahan Allah. Perjanjian lama ini ada kelemahannya, dan dalam hal orang-orang berdosa tidak dapat melepaskan diri dari dosa-dosa mereka. Lebih lagi, tidak ada hukum-hukum atau solidaritas manusiawi yang dapat menurunkan anugerah Allah atas suatu bangsa atau suatu komunitas, serta untuk menjaganya dalam iman. Hanya penerimaan pribadi akan kebenaran ilahi
membuat orang menjadi seorang yang beriman sungguh. Umat Allah yang benar tidak dapat dikacaukan dengan suatu bangsa atau masyarakat manusia. Hanya orang-orang yang dilahirkan kembali dalam iman akan disebut menjadi bagian dari umat Allah. Apa isi perjanjian atau kontrak kita dengan Allah? Menurut Yeremia 31 ayat 33, dia mengatakan begini, "Tetapi beginilah perjanjian yang aku adakan dengan kaum Israel sesudah waktu itu, demikianlah firman Tuhan. Aku akan menaruh Tauratku dalam batin mereka dan menuliskannya dalam hati mereka. Maka aku akan menjadi Allah mereka dan mereka akan menjadi umatku." Saudara-saudari yang mengasihi Yesus Kristus, pada ayat 31 dikatakan bahwa ini adalah perjanjian baru. Apanya yang baru? Dan apa bedanya yang baru dengan yang lama? Kedua perjanjian isinya tetap, yaitu Allah akan menjadi Allah kita dan kita menjadi umat Allah. Seperti yang tertulis juga di dalam Yeremia 31 ayat 33 bagian akhirnya yang berbunyi, "Aku akan menjadi Allah mereka dan mereka akan menjadi umatku." Sungguh indah. Allah yang maha besar, maha kasih, maha kuasa, maha tahu, maha hebat, maha kudus, maha mulia, dan semua yang maha yang lain. Ia mau menjadi Allah kita. Allahku, Allahmu, Allah saudara-saudara sekalian. Allah akan menempatkan diri kepada semua orang yang percaya, seperti yang sudah Dia lakukan dengan nabi besarnya Musa. Allah akan menaruh hukum dalam hati umatnya, dan tangan Allah akan menuntun mereka pada jalan yang benar, seperti halnya dengan Yeremia ketika ia masih ragu-ragu ketika dipanggil oleh Allah. Yeremia mengetahui rahasia perjanjian baru ketika Tuhan menjadikan seorang nabi, dan ketika Yeremia sadar akan perubahan yang terjadi di dalam dirinya. Allah akan mengampuni dosa-dosa umatnya. Suatu perjanjian baru akan dicapai melalui kematian Kristus Yesus pada kayu salib untuk pengampunan dosa-dosa. Kita merayakan perjamuan malam terakhir. Yesus berkata, "Piala ini adalah perjanjian baru dalam darahku." Lukas 22 ayat 20. Allah akan menempatkan perjanjian baru ini di dalam hati umatnya dan menuliskannya dalam batin mereka. Ibrani 8 ayat 8, 10 ayat yang ke-16. Karena itu, di zaman sekarang ini mengapa bimbang, mengapa rayu, mengapa loyo, mengapa muram? Perjanjian Allah menempatkan kita menjadi milik Allah. Orang yang mempunyai Yahweh sebagai Allahnya tidak perlu takut terhadap apapun atau siapapun. Tidak perlu ragu menghadapi apapun. Tidak perlu kalah atau menyerah ketika ditekan oleh kuasa apapun. Termasuk seperti kondisi kita saat ini yang dalam ancaman coronavirus. Ancaman coronavirus memang nyata, di mana ia telah berhasil merusak tatanan perekonomian dan politik dunia, yang berdampak di mana banyak orang kehilangan lapangan pekerjaan, pengangguran baru tercipta, kemiskinan meningkat, resesi ekonomi, korban kematian terus bertambah, hingga hubungan kontak relasi sosial terhalang. Coronavirus seolah-olah telah berhasil menguji ketahanan gereja sekarang ini.
Namun, atas ancaman coronavirus tersebut, gereja tetap berseru kepada nama Tuhan pencipta langit dan bumi. Kita sebagai milik Allah akan selalu dalam naungan perlindungan kasih Allah. Perjanjian Allah itu tetap dan tetap tidak akan pernah berubah. Karena dalam Mazmur 89 ayat 35, Tuhan memberi jaminan kepada saya dan kita semuanya. Kata Tuhan, aku tidak akan melanggar perjanjianku, dan apa yang keluar dari bibirku tidak akan pernah kuubah. Menguatkan kembali, Mazmur 105 ayat yang ke-8 juga mengatakan hal yang sama demikian. Ia ingat untuk selama-lamanya akan perjanjiannya, firman yang diberitakannya kepada 1000 angkatan. Jadi tak perlu ragu, sekali Tuhan katakan Ia akan menjadi Allah kita, Ia akan menjadi Allah kita untuk selama-lamanya. Saudara-saudari yang diberkati Tuhan Yesus, menjalani tahun 2021 yang baru ini, saya ingin berpesan kepada saudara-saudari agar saudara jangan salah sangka dengan mengatakan bahwa ketika Tuhan sudah mengatakan Ia akan menjadi Allah kita, maka hal ini sudah selesai dan tidak ada lagi soal. Benarkah tidak akan ada soal lagi? Oh, ada soal yang besar. Sebab hal yang kita bicarakan itu baru satu sisi dari seluruh realitas hidup. Aku akan menjadi Allahmu. Ini memang beres. Apakah ini sudah apakah ini sebuah syarat? Tentu saja ini bukan syarat. Sebab kalau Tuhan menetapkan syarat, tidak ada seorang pun yang dapat memenuhi syarat Tuhan itu. Yang dikatakan tadi lebih tepat disebut sebagai akibat, sebagai konsekuensi, bukan syarat. Aku akan menjadi Allahmu. Ini sudah terjadi dan tidak baru terjadi setelah syarat terpenuhi. Yahweh sudah menjadi Allah kita. Lalu sebagai konsekuensinya, kamu atau kita akan menjadi umat Allah, umatnya. Kita menjadi anak-anaknya, kawanan domba gembalaannya. Dalam hal ini, ada kerelaan hati kita untuk menjadi umat milik Allah. Bagaimana kalau kita tidak merespon untuk menjadi umat Allah? Kalau tidak, itu berarti kontrak akan batal. Tidak mungkin hanya satu pihak yang mentaati kontrak. Tidak ada artinya. Saya mau saudara menjadi orang tua saya dan memenuhi kewajiban saudara sebagai orang tua, tetapi saya tidak mau menjadi anak saudara. Apakah saudara mau Yahweh menjadi Allah kita? Artinya, benteng perlindungan kita, sumber dan sau pengharapan kita, seluruh makna dan tujuan hidup kita? Jika ya, maka jadilah umatnya yang baik. Saudara menuntut pendeta yang baik, jadilah anggota gereja yang baik. Apa artinya menjadi umat Tuhan yang baik? Ayat 33 mengatakan, kita mempunyai hati yang baru. Ini lebih jelas dalam Yeskiel 36 ayat 26 sampai ayat yang ke-27. Saya ulangi, kamu akan kuberikan hati yang baru dan roh yang baru di dalam batinmu. Dan aku akan menjauhkan dari tubuhmu hati yang keras
dan kuberikan kepadamu hati yang taat. Rohku akan kuberikan diam di dalam batinmu, dan aku akan membuat kamu hidup menurut segala ketetapanku, dan tetap berpegang pada peraturan-peraturanku dan melakukannya. Menjadi Kristen itu tidak cukup menanggalkan baju yang lama, lalu mengenakan baju yang baru saja. Namun harus mengenakan baju yang baru dengan hatinya harus baru juga. Dan ini mesti terpancar dalam seluruh segi kehidupan kita, sikap kita sehari-hari, kata-kata kita, dan tindakan kita. Di situ bedanya antara perjanjian lama dan perjanjian baru. Artinya, hidup dengan hati yang baru. Hidup dengan hati baru artinya hidup keagamaan kita itu betul-betul keluar dari hati yang tulus, hati yang murni. Berdoa dari hati, bukan untuk pamer. Masuk ke dalam kamar, kunci pintu. Melayani dengan hati yang tulus, bukan untuk disanjung. Memberi dari hati. Jangan tangan kiri sampai tahu apa yang diberi oleh tangan kanan. Mengampuni dari hati. Jangan cuma di kulit saja kering, tetapi di bawah kulit lukanya makin meradang. Jangan hanya tahun baru, tetapi tahun baru dengan hati yang baru. Karena itu sebagai orang-orang pilihan Allah yang dikuduskan dan dikasihinya, kenakanlah hatimu yang baru di tahun 2021 dan seterusnya. Amin. Saudara-saudari kekasih Tuhan, marilah kita bersama-sama dengan semua orang percaya dari segala masa dan tempat, kita mengikrarkan pengakuan iman kita. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalid langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin.
Sidang jemaat Tuhan Yesus Kristus, mari kita merendahkan hati menaikkan doa syukur, doa syafaat kita. Kita berdoa. Ya Bapa Surgawi, kami mengucap syukur terima kasih sebab di hari ketiga di tahun baru ini Engkau melawat kami anak-anak-Mu selaku warga gereja yang sudah Engkau pilih, Engkau perlengkapi dan Engkau utus di tengah-tengah dunia ini. Firman-Mu menghiburkan kami, Firman-Mu menguatkan kami, karena Firman-Mu juga mengingatkan kami tentang perjanjian yang Engkau adakan atas kami. Walaupun kami adalah pihak yang tidak layak dan tidak pantas, tetapi oleh karena kemurahan-Mu, Engkau yang melayakkan kami dan memantaskan kami, sehingga kami, ya Yesus Kristus, dihisapkan dalam anugerah keselamatan yang kekal yang Engkau rancangkan atas kami. Karena itu kami selalu bersyukur, berterima kasih buat anugerah keselamatan yang Engkau sudah meteraikan dalam kehidupan kami. Seraya kami selalu merendahkan hati di hadapan Engkau Bapa, dan kami minta, Bapa, mari tetap tinggal dalam hati dan hidup kami dan merajah dalam hati dan hidup kami. Sehingga setiap kali tarikan nafas kami selalu dipersatukan dengan Engkau ya Yesus Kristus. Dan sampai pada akhirnya Tuhan, kami tetap setia. Terpujilah nama Tuhan Yesus Kristus yang sungguh mengasihi kami. Karena itu ya Tuhan, di tempat ini kami mau menopang di dalam doa akan gereja-gereja-Mu Tuhan, yang sampai saat ini tetap setia, bersekutu, bersaksi dan melayani Tuhan di seluruh dunia. Berkenan Tuhan selalu melawat, memelihara, memberkati gereja-Mu, sehingga api Roh Kudus tetap membakar semangat iman dari anak-anak-Mu ini Tuhan. Dan anak-anak-Mu tetap setia, bersyukur di jalan Tuhan. Diberkati kiranya ya Tuhan para pewarta Injil-Mu ya Tuhan. Diberkati pula ya Tuhan para umat-Mu di seluruh dunia. Di tempat ini pula kami berdoa juga bersama-sama. Berkenanlah Tuhan Yesus mendengarkan teriak minta tolong dari umat manusia. Ketika saat ini ya Tuhan, mereka sedang berkeluh kesah dengan begitu besar tekanan hidup yang mereka alami. Anak yatim dan piatu, fakir dan miskin, duda dan janda. Mereka yang lapar, mereka yang haus, mereka yang sakit, mereka yang berduka cita, mereka yang teraniaya, mereka yang terhempaskan, mereka yang berada di tempat-tempat pengasingan, mereka yang tidak mendapatkan keadilan dan kebenaran. Dan ya Yesus Kristus, mereka yang terikat oleh kuasa roh-roh kegelapan, roh iblis. Mereka yang saat ini sedang bergumul dengan begitu banyak beban pergumulan kehidupan mereka. Namun di atas semuanya itu Tuhan Yesus, mereka berteriak, berseru, memanggil nama-Mu ya Yesus Kristus ya Roh Kudus. Dengarkanlah teriak mereka minta tolong, dan segeralah ya Tuhan Yesus, Engkau melawat mereka, menjawab beban pergumulan mereka Tuhan. Seperti Tuhan Yesus sungguh mengasihi kami di tempat ini. Seperti Tuhan Yesus selalu mendengarkan seru doa kami, dan Tuhan Yesus selalu setia memelihara memberkati kami. Karena itu di tempat ini kami berdoa, berkenanlah terus Tuhan memberkati pemerintahan kerajaan Belanda, sehingga ya Tuhan Yesus, pemerintah parlemen Belanda, mereka tetap giat melangsungkan tanggung jawab mereka Tuhan sebagai pemerintahan yang baik. Memberkati Raja Belanda Willem Alexander, ibu dan anak-anak dan keluarga. Memberkati juga ya Bapa di dalam surga semua komponen pemerintahan di kerajaan Belanda ini Bapa, sehingga mereka bekerja dengan sungguh-sungguh, sehingga damai dan sejahtera Tuhan melingkupi seluruh masyarakat kerajaan Belanda. Melandalah kasih dan kuasa Tuhan terhadap pemerintahan bangsa-bangsa di seluruh dunia. Berkenan pula Engkau ya Yesus Kristus menolong pemerintahan di Indonesia yang sekarang ini Tuhan juga sedang berjuang, bekerja Tuhan untuk menghadirkan damai dan sejahtera bagi masyarakat Indonesia. Engkau memberkati pemerintahan di Indonesia ini ya Tuhan,
sehingga mereka sungguh-sungguh melangsungkan tanggung jawab mereka Tuhan untuk menjawab semuanya ini oleh karena pertolongan Tuhan bagi mereka. Karena itu berkati juga ya Tuhan masyarakat dan gereja-Mu Tuhan di Indonesia. Terpujilah nama Yesus Kristus. Secara bersama-sama institusi pemerintahan di seluruh dunia sedang berjuang melawan ancaman coronavirus ini. Kami berdoa ya Bapa di dalam surga, kiranya oleh karena kasih-Mu dan kuasa-Mu, Engkau halau-halau coronavirus ini Tuhan di seluruh dunia. Kiranya ya Bapa di dalam surga, kuasa-Mu Engkau nyatakan karena kemurahan-Mu atas umat manusia di seluruh dunia. Sebab ya Tuhan, ketika Engkau menghalaukan coronavirus ini, ada waktu dan kesempatan bagi umat-Mu untuk bersyukur, untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Namun di atas semuanya ini, kami selalu tetap berserah dan kami berdoa ya Tuhan, biarlah kehendak Tuhan yang jadi. Terima kasih ya Bapa di dalam surga yang sungguh mengasihi umat-Mu. Di tengah-tengah komunitas kecil ini ya Tuhan, selaku gereja lokal di tempat ini, maka Engkau berkenan memberkati persekutuan Kristen di negeri Belanda ini Bapa. Engkau memberkati Perki South Oost di tempat ini. Engkau menolong ya Bapa di dalam surga, badan pengurus majelis jemaat di tempat ini Bapa, sehingga didapati ya Bapa di dalam surga mereka selalu giat melayani Tuhan. Mereka selalu Tuhan dengan syukur dan sukacita menata pelayanan di tempat ini karena pertolongan Tuhan. Tuhan memberkati badan pengurus di tempat ini ya Tuhan, dan Tuhan juga memberkati para pendeta-pendeta yang melayani kami di tempat ini. Engkau yang menolong ya Bapa di dalam surga, Pendeta Ida Patinama, Pendeta Sani Akihari, Pendeta Moses Tahitu, Pendeta Francis Makatipu Kambei, dan masih banyak saudara-saudari pendeta yang lain yang Engkau utus melayani kami di Perki negeri Belanda ini. Maka kuatkan mereka Tuhan, hiburkan mereka, sehingga mereka selalu dengan sukacita melayani kami di tempat ini. Hamba berdoa ya Bapa di dalam surga, untuk Perki di tempat ini Tuhan menolong Perki South Oost. Tuhan memberkati mereka dalam menata pelayanan mereka bersama-sama dengan Perki yang ada di Den Haag, Perki yang ada di Almere, Perki yang ada di Arnhem, Perki yang ada di Zwolle, dan juga Tuhan Perki-Perki yang berada di tempat yang lain. Kristus yang memelihara mereka, Kristus yang memberkati mereka dalam persekutuan mereka yang hidup, dalam kesaksian mereka yang hidup, karena Kristuslah sumber kehidupan kami. Terima kasih ya Bapa di dalam surga. Ke depan kami tetap setia dalam penata layanan ini, dan kami tetap mau berjalan bersama-sama dengan Engkau ya Yesus Kristus. Bapa surgawi, ada syukur dan sukacita yang dialami oleh warga gereja-Mu di tempat ini, karena Tuhan telah menambahkan 1 tahun dalam perjalanan kehidupannya. Lawatlah akan hamba-Mu Marcella Heuriyati. Engkau yang datang menolong dia ya Bapa di dalam surga dalam perjalanan kehidupannya. Berikan kiranya ya Tuhan kesehatan, kekuatan, tambahkan iman percaya, hikmat-Mu mengalir dalam perjalanan hidupnya, sebab pemeliharaan dan pemberkatan Tuhan berlangsung atasnya. Karena itu ya Tuhan, sempurnakan syukur dari hamba-Mu Ibu Marcella ini. Terpujilah nama Yesus Kristus. Bapa surgawi, dalam perjalanan bersama selaku gereja Tuhan di tempat ini, kami mau mendukung dalam doa dan bergumul bersama-sama dengan saudara-saudara kami yang sedang bergumul di tengah-tengah jerih juang mereka. Mereka sedang setia berjalan bersama dengan Tuhan, dan proses uji iman sedang berlangsung di dalam kehidupan mereka pribadi lepas pribadi. Di tengah-tengah pergumulan yang teramat sulit yang sedang mereka hadapi,
tetapi toh mereka berpasrah diri dan berpasrah hidup ke dalam tangan-Mu yang penuh pengasihan. Karena mereka tahu Tuhan Yesus yang jauh lebih besar dan jauh lebih berkuasa itu menghiburkan, menguatkan saudara-saudari kami ini. Dan oleh karena kemurahan Tuhan Yesus, Engkau yang angkat sakit penyakit di dalam tubuh saudara-saudari kami ini. Pengasihan-Mu Tuhan selalu merawat, memelihara, memberkati hamba-Mu, Saudara Stef de Vretes, Makayo Titalei, Bapak Roy Vogel, Bapak Will Mostard, Bapak Pendeta Moses Tahitu, Ibu Ade, Bapak Rudi, Ibu Siska, Ibu Wiwi, Nona Mai Timu. Kemurahan Yesus Kristus hiburkan, kuatkan mereka, sehingga mereka tetap berpengharapan di dalam iman. Hari ini aku menderita, tapi akan tiba waktunya aku dipulihkan. Bahkan bukan hanya fisik tubuhku yang dilepaskan dari penyakit ini, tapi aku bersyukur, berterima kasih, sebab akan tiba waktunya Tuhan, aku dibebaskan dari penderitaan ini karena anugerah keselamatan yang Kristus telah meteraikan dalam kehidupanku. Karena itu Tuhan, duka cita yang sedang dialami oleh keluarga besar Felix Mowoka di negeri Belanda ini, Bapa. Karena dengan kasih-Mu Tuhan, Engkau telah memanggil pulang ibu yang kekasih, Ibu Mowoka di Jakarta pada beberapa waktu yang telah lewat. Hiburkan, kuatkan mereka Tuhan, sehingga mereka boleh melihat tangan kasih Tuhan yang luar biasa, yang setia memelihara, memberkati mereka. Sehingga dengan peristiwa ini Tuhan, mereka lebih dekat dengan Kristus Yesus. Mereka tetap mempercayakan totalitas kehidupan mereka ke dalam tangan pengasihan Tuhan semata. Terima kasih ya Bapa di dalam surga. Karena itu Tuhan Yesus, dengarkan kami yang hadir di rumah gereja ini, maupun dengarkan kami yang berada di rumah kami masing-masing. Kalau Engkau melihat kami sedang bersyukur, bersukacita, mari Bapa, Engkau sempurnakan syukur sukacita kami masing-masing. Jikalau Engkau melihat, Engkau mendengar kami sedang berkeluh kesah di hadapan Engkau Bapa, dengan begitu banyaknya tantangan pergumulan yang sedang kami hadapi sekarang ini, kami mohon ya Yesus Kristus, pegang tangan kami masing-masing. Tinggal dalam hati kami, hiburkan, kuatkan kami Tuhan. Seberat apapun beban pergumulan yang kami hadapi Tuhan, kami bermohon Tuhan, janganlah kiranya sekali-kali Engkau meninggalkan kami. Kalau Engkau meninggalkan kami, meranalah kami Tuhan. Sedih dan kecewa kami, iya Tuhan. Sebab hanya kepada Engkau ya Yesus Kristus ada kekuatan, ada penghiburan. Karena itu kami berdoa ya Yesus Kristus, sembunyikanlah kami di balik salib-Mu yang suci dan kudus itu. Sehingga kami merasa tenang, kami merasa damai. Karena Kristus sumber kehidupan kami. Terpujilah nama Tuhan Yesus Kristus yang selalu menghiburkan kami. Di tempat ini Bapa, hamba berdoa, Engkau selalu kuatkan kami. Dalam persekutuan orang percaya, Jemaat Perki Sotos di tempat ini yang bersama-sama dengan kami, Tuhan menolong kami. Dan Tuhan menolong juga ya Bapa dalam surga, saudara-saudara yang selalu aktif mengambil waktu dan kesempatan mempersiapkan segala sesuatu di tempat ini. Baik mereka yang mempersiapkan gedung rumah Tuhan untuk kami bersyukur bersama. Engkau memberkati bapak-bapak ini ya Tuhan. Engkau juga memberkati para operator LCD yang bekerja, suami istri yang kekasih. Engkau menolong mereka, memberkati mereka dengan putra-putra mereka. Terima kasih Tuhan Yesus yang sungguh mengasihi kami semuanya. Karena itu ya Bapa di dalam surga, merendahkan hati kami di hadapan Engkau. Kami mohon ya Yesus Kristus, dengarlah doa kami ini. Belas kasihan-Mu ya Tuhan, kemurahan-Mu dan kehendak-Mu kiranya mengabulkan doa kami. Peliharalah kami di dalam nama Yesus Kristus yang mengajar kami semua berdoa. Bapa kami yang ada di dalam surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga.
Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan segala kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, melainkan lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Saudara-saudara yang kekasih, marilah kita memberikan persembahan kita kepada Tuhan. Berilah kepada yang maha tinggi, berpadanan dengan apa yang Tuhan berikan kepadamu. Sebagai ayat pengantar persembahan terambil dari 1 Tawarik 16 ayat yang ke-29. Berilah kepada Tuhan kemuliaan namanya, bawalah persembahan dan masuklah menghadap Dia. Sujudlah, menyembah kepada Tuhan dengan berhiasan kekudusan. Bagi jemaat yang di rumah, memberikannya melalui rekening setempat. Dan sebagai nyanyian persembahan yaitu dari PKJ 146 ayat yang pertama, kedua, dan yang ketiga. Persembahanmu dalam rumah Tuhan, dengan rela hatimu janganlah jemu. Bawa persembahanmu, bawa dengan suka, bawa persembahanmu, tanda sukacitamu, bawa persembahanmu, ucaplah syukur. Bahwa Tuhan padamu tidak tertandingi oleh apa saja pun dalam dunia. Kasih dan karunia sudah kau terima, bawa persembahanmu, tanda sukacitamu, bawa persembahanmu, ucaplah syukur. Persembahkan dirimu untuk Tuhan pakai, agar kerajaannya makin nyatalah. Damai dan sejahtera diberikan Tuhan, bawa persembahanmu, tanda sukacitamu, bawa persembahanmu, ucaplah syukur. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, Bapa yang kami kenal di dalam nama anak-Mu Yesus Kristus, kembali kami datang padamu Tuhan, mengucap syukur dan berterima kasih atas pemeliharaan Tuhan di dalam kehidupan kami hingga pada saat ini. Tuhan Yesus, dengan segala kerendahan hati kami membawa persembahan berkat yang Engkau berikan di dalam kehidupan kami. Biarlah Engkau mau kuduskan persembahan ini Tuhan, baik yang ada di tempat ini maupun bagi jemaat kami yang ada di rumah. Tuhan Yesus, biarlah kami dapat mempersembahkan seluruh kehidupan kami sebagai persembahan yang kudus di hadapan-Mu. Dalam nama Yesus
Kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Umat Tuhan, kita akan akhiri ibadah kita hari ini. Kita menyanyi bersama-sama dari Kidung Jemaat nomor 410 bait yang pertama, diundang kita berdiri. Tenanglah kini hatiku, Tuhan memimpin langkahku. Di tiap saat dan kerja, tetap ku rasa tangannya. Tuhanlah yang membimbingku, tanganku dipegang teguh. Hatiku berserah penuh, tanganku dipegang teguh. Saudara-saudari kekasih Tuhan, arahkanlah hatimu kepada Tuhan, pulanglah dengan damai sejahtera, dan jadilah saksinya dimanapun saudara berada, serta terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. 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 Selamat hari Minggu, selamat tahun baru. Tuhan memberkati. Warta Jemaat Minggu 3 Januari 2021. Atas nama Badan Pengurus dan Jemaat Perki Belanda dan Perki Amsterdam Zuidoost, kami mengucapkan banyak terima kasih kepada Bapak Pendeta Nelson Rembet yang telah memimpin ibadah pada pagi hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Ibadah pada hari Minggu 10 Januari 2021 akan dipimpin oleh Ibu Pendeta Sani Aki Hari Tehu Puring. Ibadah ini dapat juga diikuti melalui online streaming dan linknya dapat menghubungi Badan Pengurus. The kolekte persembahan yang telah didoakan dapat Anda berikan pada kantong kolekte yang tersedia atau mengirimkan kepada perki-perki setempat. Bagi jemaat Perki Amsterdam Zuidoost, Anda dapat mengirimkan kepada rekening Perki Bijlmermeer di Amsterdam. Rangkaian bunga pada hari ini akan diberikan kepada Ibu Nona Maitimu dan Ibu Biwi Lim. Sekian warta jemaat hari ini. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.